Halo semuanya, kembali lagi di channel Review and Gadget. Ingat nggak, pertama kali kita install Windows 11 di Xiaomi Pad ini di tanggal 14 Maret 2023 untuk masuk ke channel YouTube dan butuh sekitar 2 hari untuk edit video tersebut. Jadi untuk pertama kali kita menggunakan Xiaomi Pad dalam versi Windows ini di tanggal 12 Maret 2023. Lebih kurang sekitar 3 bulanan lebih. Dan di video kali ini kita bakal share sedikit tentang pengalaman kita menggunakan Xiaomi Pad yang versi Windows ini. Jadi seperti yang kita tahu, Xiaomi Pad ini menggunakan Android OS yang digunakan kayak di Redmi atau HP Mi lainnya, yang menyebabkan si tablet ini kayak rasa-rasa smartphone yang layarnya diperbesar aja gitu. Jadi kita install Windows 11 ini harapannya untuk supaya fungsi-fungsi lainnya bisa berjalan dengan lebih optimal dan memiliki fitur-fitur yang lebih bisa digunakan. Oke, yang pertama kita berbicara tentang kelebihannya. Jadi si Xiaomi Pad Windows 11 ini bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang biasa dijalankan oleh laptop atau PC teman-teman. Sebagian aplikasi itu bisa dijalankan hanya dengan mengikuti requirement speknya. Jadi teman-teman kalau mau menginstal aplikasi harus lihat recommendation sistemnya atau requirement sistemnya. Jadi nggak semua aplikasi juga bisa dijalankan, tapi sebagian besar itu aplikasinya udah bisa digunakan di Xiaomi Pad 5. Lalu untuk performanya kita nyobain di Geekbench 5 itu dengan hasilnya yang cukup memuaskan. Di single core itu skornya di 542 dan di multi core di 1942. Ini agak cukup mengejutkan karena laptop saya hanya di sekitar ratusan dan multi core-nya di 900-an. Ini agak shock sedikit karena hasilnya cukup jauh bedanya. Dengan performa yang seperti itu, saya mencobakan untuk main CSGO di Xiaomi Pad 5 ini dengan settingan auto. Itu defaultnya itu lebih cenderung ke high. Jadi bermain sekitar 30 menit Xiaomi Pad 5 ini di brightness 70 dan volume 30% itu menghabiskan sekitar 21% baterainya, dari 75% ke 54%. Lalu kita cobakan game yang banyak di request oleh teman-teman kita, yaitu Genshin Impact. Di sini saya melakukan settingan sedikit ke displaynya. Jadi displaynya itu defaultnya 2K, saya turunkan ke resolusi 1366 x 768 pixel. Itu gunanya biar FPS-nya agak lebih stabil. Dan secara default di dalam game Genshin Impact untuk grafiknya itu dapat di settingan lowest saja ya teman-teman. Dan untuk permainannya sekitar 30 menit itu menghabiskan sekitar 14% dengan settingan brightness-nya di 60% dan volumenya di 26%. Untuk FPS-nya di CSGO kita dapat di sekitar 21 hingga 26 FPS. Rata-ratanya di 23 sampai 25 fps. Sedangkan untuk di Genshin Impact agak naik turun ya teman-teman, tapi masih cukup untuk dimainkan di tab ini. Untuk bermain bersama teman-teman di domain itu nggak ada masalah untuk loadingnya, karena loadingnya ini saya rasa agak lebih cepat dari laptop yang menggunakan hard disk, tapi masih agak jauh ketinggalan dibanding laptop yang menggunakan SSD. Oke, lanjut. Kalau buat dipakai buat kerja itu si Xiaomi Pad ini bisa cukup diandalkan. Kayak saya yang menggunakan WA, terus spreadsheet, Deadwood sama Winbox, itu buat kerjaan itu masih bisa dihandle oleh Xiaomi Pad. Walaupun saat ngedit di spreadsheet itu akan berasa sedikit laggy ya teman-teman, tapi nggak masalah. Lalu di performa baterainya ini yang saya pribadi gunain itu bertahan sekitar 5 jam tanpa dicas dan tanpa sleep. Kekurangan si Xiaomi Pad ini yang versi Windows, contohnya aja itu kan ini masih dalam tahap pengembangan projectnya, tentu beberapa perangkatnya itu masih belum bisa digunain, kayak kamera, mic, flash, Xiaomi keyboard punya itu masih belum bisa digunain secara optimal. Tapi bisa teman-teman
akali dengan menggunakan mic atau kamera eksternal itu bisa. Oke, lalu yang terakhir untuk kekurangannya atau bisa dibilang keterbatasan si Xiaomi Pad ini di bagian performanya yang terasa cukup agak lambat ya teman-teman. Kalau dibandingkan itu mungkin sama laptop i3 Gen 5, tapi untuk display grafik adapternya itu masih sanggup kok di 120 fps, tapi menyesuaikan lagi di beberapa game itu cuma dapat di 30 fps, dan ada beberapa game lainnya yang bisa tembus di atas 70 fps. Oke, untuk kesimpulannya, si Xiaomi Pad 5 ini bisa digunain untuk pekerjaan yang ringan, tapi kalau untuk main game itu teman-teman bisa pikir-pikir lagi karena baterainya cukup boros dan itu performa yang didapat nggak sepadan sama baterai yang berkurang ya teman-teman. Jika teman-teman tertarik buat nyobain install Windows 11, saya ada buat video installnya, video tutorial installnya, atau di deskripsi bawah saya bikinkan order jasa install Windows via remote. Jadi segitu aja review untuk Windows 11 Xiaomi Pad 5. Saya Arif dan sampai jumpa di video berikutnya.